going to start our study. Please bless us, please guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Hari ini kita akan masuk pembelajaran pembelajaran yang kelima, tema I kayanya negeriku. Tujuan pelajaran kita hari ini yang pertama, manfaat air ternyata tidak hanya untuk manusia. Hewan dan tumbuhan membutuhkan air untuk menunjang keberlangsungan hidupnya. Air menunjang kehidupan seluruh makhluk hidup di bumi ini. Apakah kalian tahu apa manfaat air dalam kehidupan manusia khususnya? Oke, mari kita sebutkan. Ayo sebutkan sama-sama. Dan juga untuk perikanan atau untuk budidaya ikan. Air itu sangat bermanfaat bagi manusia dan merupakan sumber daya alam yang sangat amat penting dalam kehidupan kita. Air memungkinkan adanya kehidupan di bumi. Air juga yang menyebabkan planet bumi yang dijuluki sebagai planet biru. Dalam udara yang kita hirup terdapat uapan air. Air merupakan sumber kehidupan. Kita patut bersyukur jika dapat menikmati kemudahan dalam memperoleh air bersih. Khususnya di negara kita, Indonesia, itu terkenal dengan negara maritim atau negara kepulauan yang luas perairannya sangat-sangat luas, bahkan mungkin terluas di dunia. Oke. Maka kita bersyukur. Apakah kalian tahu bagaimana proses terjadinya air di bumi? Nah, air turun ke bumi dalam bentuk hujan. Ya. Kita sudah belajar tentang hutan atau tanah yang menyerap air, kemudian kembali naik ke atas, lalu kemudian turun kembali ke bumi menjadi air. Apakah kalian ingat lagu berjudul Tik Tik Bunyi Hujan ciptaan Ibu Sud? Nah, kita sudah belajar bagaimana bernyanyi dengan memperhatikan nada dan tempo. Dan juga kita sudah belajar bernyanyi dengan teknik kanon atau bersahut-sahutan atau kejar-mengejar. Nah, sekarang kita akan menyanyikan air yang turun ke bumi atau hujan dengan iringan alat musik ritmis. Apa itu alat musik ritmis? Ada yang tahu? Nah, Indonesia kaya bukan dan alat musik khas daerahnya masing-masing. Setiap daerah ada alat musiknya. Nah, alat musik ritmis itu adalah salah satu alat musik yang tidak dapat membunyikan nada-nada tertentu, tetapi dia untuk mengiringi sebuah lagu sehingga di dalam lagu itu ada kedengaran alat musik khasnya yang membuat lagu itu menjadi unik. Karena lagu daerah di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri. Jadi itu yang membuat lagu daerah itu menjadi ciri khas selain bahasa daerahnya, lagu daerah dari bahasanya, juga dari alat-alat musiknya. Nah, ini contoh di antara alat-alat musik ritmis daerah Indonesia. Kongo, cara mainnya dipukul, marakas digoyang-goyangkan. Nah, marakas anak-anak bisa buat sendiri dari botol, dari kaleng, masukin biji-bijian ke dalam. Lalu kamu hias. Kemudian tamborin, triangle, kendang, drum, tifa, timpani, gong. Ini semua alat musik ritmis yang cara mainkannya dipukul.
baru sebagian kecil saja. Banyak sekali alat musik ritmis di daerah. Nah, sekarang mari kita nyanyikan lagu Tik-Tik Bunyi Hujan ciptaan Ibu Sud dengan tempo sedang bersama-sama. Tik-tik-tik bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Tik-tik-tik bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Tenaganya, misalnya seperti kerbau, kuda, lembu, itu menjadi pembantu manusia di dalam mencari nafkah, seperti kuda untuk menarik andong, kerbau untuk membajak sawah, lembu juga. Tapi sekarang sudah ada alat teknologi canggih, tapi masih ada yang mempergunakan hewan untuk pertanian. Selain itu, tumbuhan juga dapat dijadikan. Nah, ini ayam juga dimanfaatkan untuk menjadi kebutuhan manusia. Ayam juga memiliki manfaat bagi kehidupan manusia, dan ayam juga membutuhkan air untuk melangsungkan kelangsungan hidupnya untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, selain itu, padi dijadikan sebagai makanan pokok, jagung juga, dan tumbuh-tumbuhan yang lain seperti sagu, kelapa yang dimanfaatkan untuk kebutuhan pokok. Bahkan tanah juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, sebagai lahan pertanian, sebagai lahan peternakan, kemudian sebagai daerah pemukiman atau daerah tempat tinggal. Kita nggak bisa tinggal di awan-awan. Oke. Kemudian ini adalah manfaat sumber daya alam yang sangat-sangat penting bagi kehidupan kita. Jadi kita manusia atau makhluk hidup tidak dapat hidup melangsungkan kehidupan tanpa sumber daya alam yang Tuhan ciptakan. Maka kita bersyukur akan kekayaan alam, khususnya air yang masih melimpah di negara kita. Mari kita pergunakan dengan baik dan jangan lupa kita hemat, kita lestarikan. Yang kita syukuri sebagai kekayaan yang dianugerahkan Tuhan. Besi itu digunakan untuk konstruksi bangunan, kemudian emas untuk perhiasan, kemudian batu bara untuk membuat aspal, untuk buat minyak untuk minyak kendaraan, untuk memasak, dan banyak sekali barang tambang yang masih terkandung di negara kita seperti bauksit, belerang. Belerang memiliki manfaat. Apakah ada yang tahu apa itu belerang? Nah, belerang juga bisa dimanfaatkan untuk kecantikan kulit, bisa juga dimanfaatkan untuk zat kimia. Lalu batu kapur. Batu kapur juga memiliki banyak manfaat untuk dijadikan sebagai bahan baku untuk membuat keramik, untuk campuran semen, tapi juga batu kapur bisa dimakan, yaitu untuk campuran makan siri orang-orang tua zaman dulu. Sekarang juga masih ada menggunakan batu kapur. Batu kapur itu dilebur, kemudian dia menjadi bahan cair atau bahan seperti tepung yang bisa dimakan. Bisa juga digunakan untuk
merebutkan masakan seperti masak sayur supaya sayurnya tetap hijau dan lembut. Nah, ini semua kekayaan alam, sumber daya alam yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Mari kita manfaatkan dan kita jangan lupa untuk menjaganya, menghematnya dalam penggunaannya. Oke. Nah, sampai di sini anak-anak teacher harapkan mengerti dan memahami pelajarannya. Sekarang tiba waktunya kita